Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Hunian Syariah, kembali di channel kami, channel YouTube mengenai perumahan syariah. Nah, tapi untuk kali ini khusus kami membahas mengenai kapan waktu yang tepat untuk membeli rumah syariah. Jadi bukan mereview rumahnya, tapi mereview kapan keputusan membeli rumah syariah. Presiden. Saya ini adalah review kita di Gang 6 yang akan dipakai. Islami ini satu unit sudah jumlah unit yang ada di sekitar saya ini salah satu yang terlihat ini pintu utama. Kita langsung hubungi marketing kami. Saya asumsikan teman-teman itu sudah ada niat membeli rumah ya. Terus sudah ada uang untuk bayar DP-nya atau bayar cicilannya juga ada. Atau bahkan mungkin sudah punya uang untuk membeli secara cash. Nah, kondisi awalnya seperti itu. Nah, jika Anda sudah memiliki kondisi seperti itu dan juga ternyata Anda melihat ada proyek perumahan baru yang cocok dengan kriteria yang diinginkan, strategis atau tidak, harganya juga kurang lebih cocok, mungkin bentuk atau model rumahnya juga cocok. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan kapan waktu belinya. Pada saat proyek baru berjalan, tentu saja biasanya lahan itu masih berupa lahan kosong, belum dikerjakan apapun. Bisa masih ada rumput atau masih belum rata lah. Atau apakah Anda menunggu nanti sampai rumah tersebut sudah ada jalannya, sudah ada rumah yang terbangun, atau sampai rumah itu selesai. Nah, menentukan waktu yang tepat itu yang akan kita bahas saat ini. Pada saat lahan masih kosong, itulah harga termurah dari rumah ya. Nah, tetapi sebagai konsumen tentunya kalau melihat lahan itu masih banyak pohon, masih belum rata, itu pasti ada keraguan. Jadi kita menunggu sampai proyek itu lebih meyakinkan. Pada saat lahan masih kosong, harga termurah misalnya 500 juta ya. Tapi setelah pematangan lahan, misalnya perataan tanahnya, pemotongan rumputnya atau pohon, harga naik 15%. Nah, apakah Anda mau memilih yang awal lahan kosong atau sudah memilih pada saat pematangan lahan? Tapi kalau misalnya masih ragu juga di antara dua tahap ini, berarti Anda menunggu ke tahap berikutnya, misalnya tahap infrastruktur. Nah, pada tahap infrastruktur ini, harga juga akan naik sekitar 15% juga. Dengan menunggu pembangunan infrastruktur, tentunya kita akan lebih yakin, ya, karena misalnya pembangunan jalan sudah mulai ada ya, jadi posisi bangunannya di mana, tiap rumah, atau ada tamannya di mana, itu mulai terlihat. Tentunya kita akan lebih percayalah bahwa pembangunan itu jalan dan juga posisi-posisinya kita tahu. Nah, tetapi mungkin kelemahannya dengan menunggu infrastruktur, berarti harga kita sudah naik sekitar 30% dari harga awal. Jadi lebih mahal. Dari yang awalnya harga rumah itu 500 juta, setelah pematangan lahan itu menjadi 575 juta. Lalu setelah pembangunan infrastruktur, harganya naik lagi menjadi 650 juta. Nah, jika pada tahapan tadi Anda masih ragu untuk membeli rumahnya, maka Anda menunggu sampai ada pembangunan rumah contohnya. Ya, pada saat pembangunan rumah contoh atau saat rumah contohnya udah jadi, harga juga tentu pasti akan naik. Kita anggaplah naiknya sekitar 10%. Jadi 500 juta itu 10%-nya 50 juta ya. Jadi setelah infrastruktur 650 juta, setelah jadi rumah contoh, harganya berubah menjadi 700 juta. Setelah rumah contoh jadi, kan naik sekitar 10%. Tapi kalau misalnya rumah yang lainnya, unit-unit yang lainnya sudah terbangun, itu juga naik lagi. Atau bahkan setelah ada
penghuninya, mulai ada penghuninya itu bisa naik lagi. Jadi setiap tahapan akan naik terus, bisa sekitar 10% sampai 20%. Taruhlah pada saat penghuni rumahnya sudah ramai, harga itu di sekitar 800 juta. Nah, perbedaannya dari yang tanah awal, lahan awal itu 500 juta menjadi 800 juta, itu sebesar 300 juta. Nah, itulah pilihannya. Apakah Anda mau membeli pada saat awal, tahap awal, atau pada saat rumah itu udah jadi, yaitu 800 juta, selisihnya 300 juta. Dengan membeli rumah pada saat lahan masih kosong, berarti Anda mendapatkan keuntungan karena membeli dengan harga termurah. Hanya saja Anda memiliki resiko, yaitu proyeknya mungkin tidak terpercaya atau bisa jadi pada pertengahan jalan proyeknya itu tidak berjalan dengan bagus lah, tersendat atau bahkan mangkrak ya. Cara menyiasatinya ya tentunya Anda harus mencari developer yang punya track record yang bagus. Dan lahannya itu benar-benar sudah dikuasai developer, baik itu sudah di baik nama atau sudah punya surat kuasa untuk mengolah lahan tersebut ya. Developernya sudah punya surat kuasa untuk mengolah dan menjualnya. Bagi Anda yang memilih membeli rumah pada saat rumah unitnya sudah terbangun semua atau bahkan sudah banyak penghuninya, ya itu juga hal yang bagus lah. Karena itu adalah risiko yang paling kecil. Walaupun harganya mahal, tapi risikonya kecil. Dan keputusan itu semuanya tergantung di Anda sendiri. Apakah mau membeli pada saat lahan awal, atau land clearing, atau infrastruktur, atau terakhir sampai unitnya sudah jadi semua. Setiap tahapan proyek itu mengurangi resiko, tapi sekaligus juga meningkatkan harga beli. Nah, sama saja, jadi kita itu menukar risiko dengan peluang kesempatan keuntungan. Jadi kesimpulannya, bagi Anda yang memilih pada saat harga lahan masih kosong, atau pada saat progres, itu semua baik dan semua benar. Dan itu semua juga terserah Anda sendiri yang memutuskan. Itulah bahasan kami mengenai kapan waktu yang tepat dalam membeli rumah. Nah, kalau teman-teman memilih belinya kapan? Silakan tulis di kolom komentar. Demikian pembahasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui puluhan proyek terpercaya yang kami pasarkan. Silakan kunjungi huniansyariah.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.